Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin. Hilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila waliyillah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil ulama'il amilin, khususun ila sini Suri bin Syirajuddin. Khususun ila al-alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Summa ila al-alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini. Khususun ila Ki Haji Ahmad Imam Mawardi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat, khususan abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu wastahyi rabbaka ahsinan lil walid rahiman fasil hasin bi khulqika turhamu. Wastahyi, dan malulah, rabbaka, pada Tuhanmu, ahsinan, hormatilah, berbuat baiklah, lil walid, kepada orang tua, rahiman, kepada famili, fasil, maka sambunglah, hasin, perbaikilah, bi khulqik, akhlakmu. Ini asalnya bi khuluqik, tapi karena lil wazni, turhamu, kalian akan disayang. Zakara, menyebut, an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadzal baiti, di dalam bait ini, arba'ah syu'abin, 4 cabang,
Fayuqalu, maka dikatakan, ala nazmi ma marrah, atas urutan apa marrah yang lewat apa ma. Wa syu'batur rabi'atu wal khamsun, adapun cabang yang ke-54, al haya'uh, ialah malu, minallahi, daripada Allah. Qala, bersabdah an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u, adapun malu, minal iman, ialah termasuk tanda iman. Rawa ruwiyah, diriwayatkan, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anna nabiyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabdah Nabi, istahyu, malulah kalian, minallah, daripada Allah, haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, faqulna, kemudian kami berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna, sungguh kami, nastahyi, ialah malu kami. Qala, bersabdah Nabi, laisa, bukan, dzalikah, seperti itu. Malu kepada Allah bukan seperti itu. Bagaimana prakteknya malu kepada Allah? Walakin, dan tetapi, man, adapun siapa, istahya, ialah yang malu dia, minallah, dari Allah, haqqal haya, sebenar-benarnya malu, falyahfadz, maka jagalah, ar-ra'sah, kepala, wama, dan apa, hawa, yang terhimpun apa ma, wal batanah, dan perut, wama, dan apa, wa'a, yang memuat apa ma, wal faraja, dan farji, kemaluan, wal yadainah, dan menjaga kedua tangan, wal rijlainih, dan kedua kaki, wal yadhkur, dan hendaklah dia ingat, al mautah, kematian, wal bila, dan binasa, bikasril ba, dengan kasrahnya ba, ail fana'i, binasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di depan para sahabat, kalian itu harus punya malu kepada Allah. Para sahabat menjawab, wahai Nabi, kami sudah malu Nabi. Bukan seperti itu maksud saya. Malu kepada Allah, sebenar-benarnya malu adalah menjaga kepala dan isinya. Isinya kepala apa? Otak, pikiran. Jadi jangan memikirkan yang aneh-aneh, jangan yang memikirkan yang tidak, apalagi yang tidak jelas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wadh-dhannah fa inna dhannah akdzabul hadis. Jangan memikirkan yang aneh-aneh, yang tidak, berprasangka yang aneh-aneh, yang tidak, karena prasangka itu adalah kebohongan yang paling dusta. Alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, itu namanya malu kepada Allah. Kita tidak bisa menembus pandangan di balik tembok. Ya, tidak bisa menembus pandangan di balik tembok.
Maka tidak boleh sok tahu. Kalau begini begini, kalau begini begitu, enggak boleh. Makanya dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diuji, rizkinya disempitkan, fayaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, mungkin Allah telah menghina saya. Kalla, bukan seperti itu. Fa'ammal insanu idza, apa sebelumnya itu? Fa'akramah fayaqulu rabbi akraman. Kalau diberi rezeki banyak, disenangkan oleh Allah, ya alhamdulillah, Allah telah memberikan saya kemuliaan. Kalla, tidak seperti itu. Jangan membayangkan, menyimpulkan sendiri apa-apa yang belum pasti, belumnya nyata. Ketika kita tergoda oleh pikiran-pikiran seperti itu, maka kita harus memperbanyak sholawat dan istighfar. Jadi malulah kepada Allah untuk menyimpulkan, untuk menilai sesuatu sebelum itu fakta. Karena batasan yang kita ketahui adalah apa yang telah kita jalani dan apa yang sedang kita jalani. Untuk masa depan yang maha tahu adalah Allah. Kamu nak, kalau tidak sekolah, tidak kuliah, mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi Superman? Gak boleh seperti itu. Jangan menerka apa-apa yang belum terjadi. Kalla, daunnya tidak seperti itu. Kamu kalau tidak begini mau jadi apa? Jadi apa? Ya tetap manusia. Bahasanya kurang tepat. Seakan-akan menvonis suatu keberhasilan dari sebuah proses yang diproposalkan oleh seseorang. Tidak boleh. Harus dijaga pikiran kita, kepala kita harus dijaga. Jangan sampai menyimpulkan sesuatu apa-apa yang belum Allah simpulkan. Maka ini sebenar-benarnya malu kepada Allah. Mengedepankan Allah daripada pikiran kita. Wal batonah, dan perut, wa ma wa'a, dan apa yang memuatnya. Allah melarang kita memakan babi. Allah melarang kita meminum khamr dan hal-hal yang diharamkan. Kalau kita mau mengkonsumsi, harus malu kepada Allah. Itu tingkatan yang tinggi. Ya, pertama malu kepada orang sekitar karena aspek sosial. Itu belajar. Tapi tauhid yang tinggi yang ada dalam pikirannya bukan malu kepada siapa, tapi malu kepada Allah. Ada seorang santri yang diberikan hak khusus spesial oleh kiainya. Kemudian para santri yang lain cemburu. Kenapa ini diberi hak yang spesial, wahai kiai? Kiainya tidak menjawab. Hanya saja kiainya dalam suatu riwayat memberikan ayam ini sembelih sekiranya tidak ada yang tahu. Yang lain semuanya menyembelih. Ada yang menyembelih di dalam rumahnya, ada yang menyembelih di dalam sumur, ada yang menyembelih, pokok ada yang ngumpet-ngumpet. Yang satu ini tidak jadi nyembelih. Kemudian sini semua, apakah sudah disembelih ayamnya? Sudah. Malah yang dispesialkan oleh kiai ini tidak menyembelih hewannya. Kenapa kamu tidak menyembelih hewan?
ini, ayam ini semisal, iya Kiai, karena Kiai mengatakan jangan sembelih, jangan sampai ada yang tahu. Ketika saya mau menyembelih Kiai, ternyata saya merasa bahwa saya itu selalu diketahui oleh Allah. Jadi dimanapun saya tidak bisa bersembunyi. Oleh karena itu saya tidak bisa menyembelih ayam ini, karena saya merasa saya selalu diketahui oleh Allah Subhanahu. Yang lain lupa bahwa mereka diketahui oleh Allah. Makanya rasa malunya bukan karena Allah, tapi karena hal-hal yang lain. Maka ini yang dimaksud wal batnah wa ma wa'a. Malulah kalian kepada perut dan apa yang ada di dalamnya. Wal farjah, dan malulah kepada kemaluan. Menjaga kemaluan, malu kepada Allah. Wal yadaini, dan kedua tangan. Kenapa kamu tidak pernah memukul temannya? Ya, takut diketahui oleh keamanan, takut diketahui oleh ustadz. Itu boleh, tingkatan tauhidnya masih di bawah tingkatan tauhid kepada Allah. Kalau kita sudah didikte oleh hukum Allah, insya Allah akan menjadi orang mulia. Jangan mau didikte oleh hukum sosial. Katanya Gus Baha, jangan mau didikte oleh hukum, kalau dia baik saya baik, kalau dia buruk saya buruk. Jangan. Silman kotoat, berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak mau kepadamu. Nah, ini tingkatan tinggi ini. Iya. Biasanya kan seseorang cenderung berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik. Oh, dia sudah berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepadanya. Itu biasanya, umumnya orang. Iya. Tapi perintah Nabi silman kotoat, berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Ini derajat yang paling tinggi. Warijlaini, dan malu menggunakan kedua kaki. Jadi kita harus malu kepada Allah menggunakan kaki kepada hal-hal yang tidak diridhoi. Diajak teman semisal ketika pulangan, ayo lihat konser. Di situ ikhtilat, campur laki-laki dan perempuan. Lihat sepak bola. Di situ campur uyel-uyelan laki-laki perempuan. Ndak. Kenapa? Malu kepada Allah. Allah melarang ini. Wah, ini bisa menjadi pasak dunia, bisa menjadi penyelamat dunia. Karena keteladanannya bisa menginspirasi orang lain. Waliyadkur, dan hendaklah ingat al-mautah, mati, wal bila, dan binasa. Sesekali kita harus ingat mati. Kalau sudah tidak ingat mati, maka apapun akan dilakukan. Kalau ingat mati, mau mencuri, ya Allah jangan, nanti saya mati. Kalau mati disiksa. Jadi memang kita harus sesekali ingat bikasril ba, dengan kasronya ba, bila, ail fana, binasa. Waman, adapun man aradah, ialah yang dia ingin al akhiratah, akhirat, tarokah, maka dia meninggalkan zinatal hayatid dunia, hias-hias kehidupan dunia. Wa atharoh, dan dia mengedepankan al akhirata, akhirat, alal ula, atas dunia. Jadi seseorang yang sudah ingat akhirat, ingat mati, maka dia tidak sibuk menghias dunia. Dunia hanyalah sementara.
Belilah apa yang dibutuhkan, nikmati apa yang ada. Jangan sibuk menghias dunia yang akan ditinggalkan. Kalau tidak butuh gak usah dibeli. Kalau tidak digunakan gak usah dibeli. Butuh ini beli. Kalau tidak membeli yang dibutuhkan itu namanya cinta dunia. Artinya eman kepada uangnya. Slow, santai. Hidup itu tenang. Kalau pengen ini dibeli, kalau tidak butuh jangan. Itu namanya menggunakan dunia semestinya. Gak usah bercita-cita ingin memperindah, kecuali hanya sebatas menjaga kehormatan. Kenapa kamu pakai baju yang terhormat? Iya, agar tajamul, memperindah saja, bukan menghias. Seindah apapun hiasan yang kalian susun, pada akhirnya kita meninggal. Hiasan terbaik adalah amal. Hiasan terbaik adalah amal budi pekerti. Itu hiasan yang terbaik. Hiasan itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Faman, maka adapun man fa'alah yang dia melakukan zalika hal itu, faqad istahya, maka sungguh dia malu minallah, kepada Allah, haqqal haya, sebenar-benarnya malu. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal, annahu, sesungguhnya Mu'adz, qalah, berkata Mu'adz, qalah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, istahyi, malulah minni, dariku, inda maksiatik, ketika kamu bermaksiat. Wa ana, adapun saya, astahi, ialah malu, mingkah, darimu, yaumal aradil akbar, di hari kejadian besar, anni, sungguh diriku, u'adzibukah, akan menyiksamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, jika kamu malu untuk bermaksiat, maka saya malu untuk menyiksamu. Fadhkuruni adzkurkum. Ini sama dengan jika kamu ingat saya ingat kamu. Maksudnya tidak akan menyiksamu. Jadi kalau kita pengen bermaksiat, ingatlah, malulah kepada Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu kita tidak akan malu, tidak akan melakukan maksiat dimanapun, kapanpun, ada siapapun atau tidak ada siapapun, karena Allah Maha melihat. Jadi tidak ada orang yang sudah tauhidnya tinggi, tidak ada tempat bersembunyi, karena semua tempat pasti dilihat oleh Allah. Yabna Adam, wahai ibnu Adam, tub, bertaubatlah, ilayah, kepadaku, ukrim atau ukrimukah, saya akan memuliakanmu, karomatal anbiya, sebagaimana kemuliaan para nabi. Nabi yang terakhir sudah selesai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemuliaan para nabi sudah berhenti. Tidak ada yang mulia sama dengan kemuliaan para nabi. Namun ada satu yang bisa meniru kemuliaan para nabi, yaitu bertaubat. Sekali bertaubat, menyesal, di waktu itulah kemuliaan para nabi ada pada diri kita. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la tuhawil, jangan palingkan qalbaka, hatimu, anni, dariku. Fa innakah, maka sungguh engkau, in hawaltah, bila memalingkan qalbaka, hatimu, anni, dariku, akhdulukah, maka saya membiarkanmu, fala ansurukah, maka saya tidak menolongmu. Jangan palingkan hati kita dari Allah kalau tidak ingin Allah memalingkan dirinya daripada kita, sehingga kita tidak ditolong. Jadi kalau pengen selalu ditolong Allah, semua kebutuhan dunia akhirnya ditolong oleh Allah, maka kita fokus menata hati kita untuk selalu zikir kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, laulaki tani, andai kamu bertemu denganku, yaumal kiamatih, di hari kiamat, wa ma'akah, dan ialah bersamamu, hasanatun, adapun banyak kebaikan. Zulal sama Agus kitabnya mana? Hilang? Belum beli? Oh, habis. Dengarkan saja ya. Lam akbal, maka saya tidak menerima mingkah darimu, hatta tusaddiqah, sebelum kamu membenarkan, biwa'di, dengan janjiku, wa wa'idi, dan ancamanku. Jadi meskipun kita banyak kebaikannya, kalau kita tidak percaya kepada ancaman dan janji Allah, maka kebaikan itu tidak diterima. Maka kita harus ingat ancaman Allah, kita harus ingat janji-janji Allah. Kalau kita ingat dua ini, insya Allah amal-amal ibadah kita diterima. Allah mengancam neraka, Allah menjanjikan surga. Kepada siapa neraka itu dijanjikan, kepada siapa ancaman itu akan ditimpakan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ini sesungguhnya diriku, diriku Ar-Razzaq, ialah pemberi rizki, wa antah, adapun kamu Al-Marzuq, ialah yang diberi rizki. Wa ta'lam, dan kamu tahu, anni, sesungguhnya diriku, ufikah, ialah menyempurnakan kepadamu, rizqokah, rizki. Fala tatruk, maka jangan tinggalkan, taati, taat kepadaku, bisa babir rizki, sebab rizki. Allah berkata kepada kita, berfirman kepada kita, wahai anak Adam, hamba-hambaku, saya pemberi rizki dan kamu diberi. Jangan kalau kamu sudah diberi rizki lupa taat kepada. Semisal kita belanja ke Royal, yang kita bawa rizkinya siapa? Rizkinya Allah. Ketika kita di dalam Royal, di TP,
Semisal sudah adzan maghrib, sudah waktunya solat. Jangan sampai kesibukan kita dengan rezeki kita melalaikan kita untuk solat. Kita belanja ke TP, belanja ke pasar, belanja pergi kemana, pergi ke Jogja semisal, atau paling dekat ya ke TP ini, ke Royal ya. Sibuk. Kesehatan yang dipakai rezeki dari Allah, uang yang dibawa rezeki dari Allah. Jangan sampai rezeki, kesehatan dan yang lain itu melalaikan kita untuk taat kepada Allah. Waktunya adzan solat ya solat. Ada musolanya kan, TP Royal itu ada musolanya. Jadi ketika kita sibuk cari beli apa, waktunya sholat insya Allah umurnya baro. Kalau kita kaya raya, banyak bergelimangan harta, meskipun kita tidak sholat, tidak begitu menghiraukan adzan, itu rizki itu bukan keberkahan, tapi rezeki itu adalah salah satu yang membawa kita kepada neraka. Dari rezeki itu ada yang membawa kita kepada surga, ada yang membawa kita kepada neraka. Fa innakah, maka sungguh dirimu, intaroktah, jika kamu meninggalkan taat kepadaku, bisa babi rizkikah, sebab rizki yang ada padamu, aujabtuh, maka saya pastikan, alaikah, atasmu, ukubati, siksaku. Jadi orang itu ada yang masuk surga gara-gara rizkinya, ada pula yang masuk neraka gara-gara rizki, gara-gara kenikmatan. Wa syu'batul khamisatu wal khamsun, adapun cabang yang ke-55, al-ihsanu, ialah berbuat baik, ilal abawaini, kepada kedua orang tua. Ini tanda-tanda keimanan. Setinggi apapun ilmunya, sebesar apapun pengaruh yang dia lakukan terhadap dunia, kalau hubungan dengan orang tua belum baik, semuanya nihil, kosong. Jangan sampai suaramu lebih tinggi daripada suara orang tua. Kalian berbicara diajarkan siapa? Mengucapkan huruf-huruf diajarkan siapa? Orang tua. Ketika sudah bisa berkomunikasi dengan baik, kok suaranya lebih tinggi daripada orang tua, hangus semua ilmumu, hangus semua kebaikanmu. Tapi semisal kita yang menjadi orang tua, diuji dengan anak seperti ini, doakan yang terbaik. Meskipun banyak yang mengatakan kesolehan anak tergantung hati orang tua. Kalau hati orang tua baik, insya Allah anak-anaknya menjadi soleha. Jadi kita calon orang tua, kapan Ustadz, masih lama. Ya nabung. Makanya sebelum menikah harus perbanyak ibadah. Wasabun nasa'ah fi ibadati rabbih, hendaklah pemuda itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Al-ihsan ilal abawaini, berbuat baik kepada orang tua. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Ya, jangan sampai suara kita lebih tinggi suaranya daripada suara orang tua. Harus lebih rendah, wajib. Kalau sudah wafat orang tuanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan sampai sholat kecuali setelahnya mendoakan orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan janganlah musyrik, menyekutukan bihi Allah syai'an, dengan suatu apapun, wa bil walidaini, dan kepada orang tua ihsanan, kebaikan, berbuat baiklah. Seakan-akan Allah menyetarakan antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu saking ditekankannya seorang anak itu berbuat baik kepada orang tua. Ada seorang kiai yang disuani oleh wali santri. Kiai, saya pengen anak saya seperti ini. Saya kasih wejangan kok gak dituruti sama sekali ya Kiai. Kamu pengen apa? Pengen ini dan itu. Oh iya. Setelah 40 hari kiainya yang menyampaikan, nak kamu harus begini dan begitu. Oh enjeh Kiai. Langsung dilakukan oleh Kiai ini, oleh santri ini. Penasaran wali santri ini. Loh, kok bisa Kiai? Padahal saya menyampaikan sudah berkali-kali tidak dituruti oleh anak saya. Iya, sebelum saya menyampaikan, saya lakukan apa yang saya mau sampaikan selama 40 hari. Makanya langsung dituruti. Makanya kalau pengen ucapan-ucapan kita diikuti oleh anak kita, semisal pengen melarang ini, laranglah diri kita sendiri 40 hari minimal. Kemudian melarang orang lain. Suruhlah sesuatu yang sudah kita lakukan minimal 40 hari. Jadi kiai ini sebelum menyampaikan 40 hari sudah melakukannya. Makanya diikuti. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, adapun berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, afdaluh, ialah lebih utama, minas solah, daripada solat, was sadaqah, dan sedekah, was saumih, dan puasa, wal haji, dan haji, wal umrati, dan umrah, wal jihad, dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua lebih baik daripada solat sunnah, bersedekah sunnah, puasa, haji, umrah, bahkan jihad di jalan Allah. Bahkan ada suatu hadis au kama qala, birru abaakum tabirru abnaukum, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua karena ketaatan, ingatlah bahwa anak-anak kita akan membalasnya. Jadi sebagai motivasi, oh saya akan berbuat baik kepada orang tua, khawatir anak-anak saya tidak berbuat baik kepada saya. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu sangat mulia. Jadi nanti sebelum pulang salaman dengan orang tua, jangan hanya disentuhkan jarinya atau dipatukan ke jidatnya, tel ya, diginikan. Jangan. Kalau salaman dengan orang tua, pegang dengan erat, sekiranya telapak tangan ini menyentuh tangan orang tua.
telapak tangan orang tua. Dan jangan lepas sebelum ada tanda-tanda orang tua melepasnya. Diciumnya jangan dipatukan ke jidatnya, dicium dengan hidungnya. Kok salaman orang tua cuma del-del, salamannya cuma disentuhkan sedikit, itu bukan salaman orang tua, itu namanya tes apakah orang tua masih hidup. Totalitas, kalau pengen mulia, totalitas kepada orang tua. Semisal orang tua lagi tidak ada uang, kalian punya tabungan. Tabungan itu sebenarnya tabungan orang tua, ya. Karena semua yang kalian kumpulkan itu dari orang tua. Dan orang kalian titipkan kepada orang tua. Nah, saya pakai uangnya dulu. Jangan ada anggapan bahwa orang tua itu berhutang. Apa-apa yang dipakai orang tua sudah ikhlaskan. Jangan sampai dipikirkan uang saya sudah berapa ya di orang tua saya, uang saya. Jangan. Anggap semua itu sudah milik orang tua. Insya Allah akan diganti oleh Allah. Insya Allah akan diganti oleh Allah. Ada seorang santri ketika disambat, nah tinggal berapa uangnya, dia tidak pernah jawab. Kalau bilang ada, takut kecewa mungkin karena sudah jauh-jauh. Kalau dibilang tidak ada, takut menekan teman-teman. Senyum aja, diberi seadanya oleh orang tua. Jadi ketika mundur itu bukan waktunya nabung uang, ketika mundur itu adalah waktunya nabung fokus ilmu. Uang kalian fokus untuk kebutuhan ilmu, bukan berlomba-lomba untuk saling berbanyak tabungan, berlomba-lomba. Jangan fokus berlomba-lomba memperbanyak ilmu. Kemudian santri ini telat kiriman berbulan-bulan, dia misalnya. Pada akhirnya suara. Kemudian seorang santri ini, alhamdulillah, gara-gara tidak pernah, katakanlah tidak membebankan orang tua, alhamdulillah sukses. Kemudian hidupnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya santri itu harus menjaga lisan, menjaga pikiran sekiranya tidak menyakiti hati orang tua. Insya Allah sukses dunia akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin, tidaklah atas seseorang aradah yang dia ingin ayat sedekah, bukan tidak ya, apa ayat sedekah, ingin bersedekah. Jadi amalnya itu jadi mubtada saja. Ma ada apa ala hadir ialah yang ada pada diri seseorang. Idza aradah, apabila dia ingin ayat sedekah, bersedekah, bisedekatin dengan sedekah, ayat ja'alah, hendaklah dia menjadikan sedekahnya liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Idza kana, apabila keduanya muslimah ini Islam. Fayakunu, maka ada liwalidayhi ialah untuk kedua orang tua
ajruha apa pahala sedekah. Wa yakunu dan ada lahu ialah baginya mithlu ujurihima apa sepadan pahala kedua orang tua min ghairi ayyun qasoh tanpa dikurangi min ujurihima dari pahala kedua orang tua syai'un sesuatu. Di antara tata cara berbakti kepada orang tua ketika pengen memberi sesuatu kepada teman, niatkan itu sedekahnya orang tuanya yang mendapatkan pahala, sedangkan pahalanya orang tua diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala yang diterima oleh orang tua. Jadi kalau anak-anak kita pengen seperti itu nanti, kita contohkan kepada adik kita contohkan kepada saudara kita. Ayo kita beri ini kepada teman, niatkan ini sedekah orang tua. Insya Allah nanti anak-anak kita begitu juga. Kita kalau memberikan sesuatu, pengen berbuat sesuatu, niatkan untuk orang tua, mbah-mbah dan keluarga saya itu kalau pengen memberi, ini nak berikan kepada tetangga, niatkan untuk mbahnya. Jadi orang tua itu sudah mencontohkan ketika mau bersedekah diniatkan kepada mbahnya, kepada orang tuanya, orang tua mbah, ya, orang tuanya orang tua. Jadi kita termotivasi untuk melakukannya. Jadi nanti kalau kalian pengen anaknya berbuat baik, sekarang kalian berbuat baik untuk orang tua. Ya. Ketika mondok, fokus untuk membahagiakan orang tua. Enggak usah mikirkan yang macam-macam. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun man hajjah yang haji siapa man liwalidayhi untuk anwalidihi untuk orang tuanya ba'da wafatihi setelah wafatnya, katabah maka menulis Allahu siapa Allah liwalidihi untuk orang tuanya hajjatan haji, wa katabah dan menulis Allah lahu baginya baro'atan lepas minanar dari neraka. Jadi kalau pengen haji, niatkan pahalanya untuk orang tua. Kalau sudah wafat, hajinya sampai ke pahala hajinya sampai kepada orang tua dan dirinya lepas dari neraka. Wa qala dan berkata rajulun siapa seseorang li Umarah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, innali sesungguhnya ialah milikku umman ibu, balagoh yang sampai minha darinya al-kibaruh apa umur tua. Jadi ada seseorang datang kepada Sayyidina Sayyidina Umar, saya punya ibu sudah sepuh, annaha bahwasanya dia la taqdi tidak bisa melaksanakan merealisasikan hajatnya illa wa dhahri kecuali adapun punggungku laha untuknya matiyatun adapun tunggangan. Jadi ibunya tidak bisa kemana-mana kecuali digendong. Fahal addaitu apakah saya sudah melaksanakan haknya? Qala berkata Umar la tidak, li'annaha karena sesungguhnya ibu kanat ada ibu tasna'uh ialah melakukan ibu bikah kepadamu dzalikah kebaikan
Wahiyah adapun ibu, tatamanna ialah dia ingin baqa'akah kelanggenganmu, kehidupanmu. Wa antah adapun kamu, tasna'uh ialah melakukannya, tasna'uhu ialah melakukannya. Wa tatamanna dan kamu ingin firaqakah kematian ibumu. Jadi ada seorang datang sowan kepada Sidina Umar. Sidina Umar, saya selalu menggendong ibu saya kemana-mana, saya menjadi kendaraannya. Apakah saya sudah bisa berbalas budi kepadanya? Tidak. Kenapa Sidina Umar? Karena kamu melakukan itu, kamu menunggu kematiannya, sedangkan ibumu merawatmu masih kecil, itu menunggu kesehatanmu. Jadi ada anak memang merawat ibunya itu sambil menunggu kematiannya. Na'udzubillah. Sedangkan orang tua merawat kita masih kecil, berak kita dibuangkan. Ketika mau ngompol di kasur dibersihkan tanpa ada keinginan untuk balas budi. Totalitas dengan rasa kasih sayang, bukan berat hati. Maka tidak ada yang bisa kita balaskan kepada orang tua meskipun kita menggendongnya kemana-mana. Tapi tetap kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Meskipun apa-apa yang kita lakukan tidak bisa membalas budi apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Maka harus totalitas. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, totalitas hormat dan patuh menjunjung tinggi orang tua. Tidak ada kesuksesan seseorang yang kalian lihat, kesuksesan dunia akhirat yang diperoleh oleh seseorang kecuali hubungannya dengan orang tuanya itu baik. Kalau ada seseorang sukses kok hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, itu adalah istidraj, salah satu cara Allah untuk membiarkan dia masuk neraka. Semua orang yang sukses dunia akhirat hubungan dengan orang tuanya itu sangat baik. Uwais Al-Qarni meskipun belum pernah berjumpa dengan Nabi, kenapa menjadi orang mulia padahal belum pernah belajar kepada Nabi? Dia hanya merawat ibunya, itu karena kebaktiannya kepada orang tua. Jadi kalau pengen sukses dunia akhirat, bukan di dunia saja, totalitaslah menjaga adab kepada orang tua. Hati-hati dengan orang tua. Rugi, sangat rugi. Mas kita hidup, orang tua masih hidup, tidak masuk surga gara-gara orang tua. Jadi orang tua itu adalah fasilitas tercepat untuk masuk surga. Wa syu'batu sadisatu wal khamsun. Adapun cabang yang ke-56 silaturrahim ialah silaturrahim. Nanti ketika pulangan sesekali silaturrahim ke rumah paman, ke rumah saudara, sempatkan. Ya. Qala bersabdah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, man adapun seseorang sarroh yang ingin hu padanya ayumaddah apa dipanjangkan lahu baginya fi umrihi umurnya wa yuwassa'ah dan dibarokahkan diberkahkan lahu baginya fi rizkinya falyattaqillah maka bertakwalah kepada Allah waliyasil dan sambunglah rahimahu sanak familinya. Pengen rizkinya berkah, tambah rizkinya, tambah umurnya, dua hal tipsnya. Yang pertama bertakwa kepada Allah, silaturahim. Ada seseorang, guru saya ini bercerita, ketika Nabi Yakub mencari Nabi Yusuf, iya, orang tuanya, ayahandanya Nabi Yusuf, Nabi
Yakub. Kalau tidak salah itu apakah seorang wali atau nabi? Sayyidil Walid guru saya itu pernah bercerita seorang wali ini atau seorang nabi kalau tidak salah itu pergi ke hutan mencari anaknya. Kemudian bertemu dengan seorang serigala. Namanya seorang nabi ya atau seorang wali. Hei serigala, apakah kamu memakan anakku? Tidak. Mana saya mau berani makan seorang nabi. Lantas kamu mau kemana? Saya kalau tidak salah dari Mesir mau ke Yordan. Ngapain? Saya mau bertemu dengan saudara saya. Itu serigala. Serigala dari Mesir mau ke Yordania untuk bertemu saudara. Serigala saja pandai bersilaturahim dengan saudaranya, apalagi kita. Jadi kalau kita punya saudara, kita punya paman, kita punya Pak Le, Bu De, ketika liburan sering-sering silaturahim. Waqalah dan bersabdah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sonaiul ma'ruf, apa-apa kebaikan yang kita buat, taki ialah memelihara masori asu, petaka keburukan. Datang cepatnya petaka atau setiap kebaikan itu mencegah keburukan. Wa atbi'il hasanatas sayyi'atah, ketika kita berbuat buruk cepat-cepat berbuat kebaik. Wa shadaqatu sirri, adapun sedekah rahasia, tudfi'u ghadabar rabbi jalla wa ala, memadamkan murka Tuhan jalla wa ala, maha agung dan maha luhur Allah. Jadi sesekali kita itu harus bersedekah dengan cara rahasia, ya. Sesekali dipamerkan tapi tidak boleh diniatkan di depan umum agar ditiru, tapi harus punya sedekah yang tidak ada orang tahu kecuali saya dan penerima. Abah guru sekumpul itu kalau bersedekah tengah malam, Syekh Hasan pendiri pondok di Probolinggo itu kalau bersedekah sebelum subuh agar orang lain tidak ada yang tahu, rahasia. Lah sedekah seperti ini tidak ada yang tahu, ini bisa memadamkan murka Allah. Wasilaturrahim, adapun silaturrahim, taziduh ialah menambah fil umri, di dalam umur. Jadi kesimpulannya, ada seseorang kiai itu kalau bersedekah sebelum subuh, ditaruh di depan pintu tetangganya. Setiap pagi tetangganya melihat, loh siapa yang ngasih uang ini. Kemudian setelah seorang kiai ini wafat, oh sudah tidak ada yang bersedekah lagi. Oh ternyata yang bersedekah ini adalah kiai ini. Kemudian kiai ini keturunannya menjadi soleh solehah, menjadi mulia semua. Kenapa? Karena sedekah rahasianya. Jadi kalau kalian mau bersedekah minimal 4 mata, jangan banyak jangan ketika banyak orang. Dan kalau kita sering silaturahim, insya Allah umur kita berkah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.